Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba 'abdan ista'malahu. Kamera ikut dong pas itu. Ada ini belum perjalanan. Baik, kawan-kawan semua, hai bunda kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa bangun subuh gitu ya, sholat subuh, habis sholat subuh, orangnya kecil, cek 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 cek, kecil suara saya. Hmm? Hmm. Ini yang kayaknya bu, ini yang ibu. Ya, alhamdulillah kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa menghidupkan waktu subuh. Kita lanjut tadi episode subuh, tilawah Quran, masya Allah. Ini adalah suatu hidayah ya untuk bisa kita mengawali hari kita dengan membaca Al-Quran. Nah, insya Allah dikatakan banyak oleh para satis, ya, para ulama, para kiai, kalau kita mau dalam sehari ini diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberuntungan, maka awali hari kita dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ini kita sudah lakukan bahkan setiap hari begitu ya kawan-kawan semua, ibu dan kakak di Majelis Bismillah Academy, setiap pada subuh kita odot dua lembar 4 halaman, maka insya Allah semoga ini bisa menjadi wasilah bahwasanya kita adalah orang-orang yang beruntung yang senantiasa insya Allah mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka teruslah bersyukur. Tidak banyak orang yang mendapatkan nikmat seperti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa bentuk rasa syukur kita, apa bentuk nyata bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Bentuk bersyukur itu sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi nikmat dia tidak akan lupa kepada Allah, justru la azidannakum ya. Justru dengan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambah ketaatannya kepada Allah, maka la azidannakum, Allah akan terus tambah tuh nanti nikmatnya. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita lupa ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun itu, maka inna adzabi lasyadid. Itu adalah ciri bahwasanya orang tersebut telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja dari nikmat yang terkecil saja. Kalau kita tidak bersyukur, maka mustahil kita bisa bersyukuri nikmat Allah yang besar. Ya, bisa bernafas. Coba antum tanyakan kepada diri antum, ya kita tanyakan kepada diri kita, bisakah kita pernah enggak gitu? Ya, dengan bisa bernafas setiap hari, antum bangun tidur, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah masih bisa nafas ya kan. Walaupun kalau saya nafasnya agak setengah nih.
karena sinus susah nafas ya. Ya. Alhamdulillah, tapi ya, ini adalah nikmat Allah di situ. Satu nikmat Allah saja ya, kalau kita syukuri la azidannakum, Allah akan terus tambah. Wa in kafartum, kalau kita nggak bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah itu, inna adzabi lasyadid. Maka ayo bunda kakak, kawan-kawan semua, bersyukur. Bentuk rasa syukur itu maka realisasikan dengan bentuk ketaatan. Maksimalkan apa yang kita punya sekarang untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah antum kita semua, ayah bunda kakak yang sudah gabung setiap hari, setiap pagi di MBA, kalaulah ini semua tidak bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas apa lagi yang bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kebayang nggak kalaulah kita dengan di sini tidak bisa menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah, apa kabar kalau kita di luar sana? Apa kabar kita kalau di luar sana? Maka pada kesempatan hari ini, insya Allah yang mau saya reminder ya, khususnya untuk diri saya pribadi, adalah sesuatu yang mahal. Mahal. Apa yang mahal itu? Apa? Eh? Apa? Sesuatunya mahal. Iya, apa sesuatu itu apa? Eh? Apa? Ada yang tahu? Ustaz. Istiqomah. Mahal istiqomah. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita, itu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sesuatu yang mahal itu adalah istiqomah. Ayo berang kata kawan-kawan semua. Kenapa mahal? Karena bahkan disebutkan oleh para ulama ya, al istiqomah khairin min alfin karomah. Istiqomah, satu amalan aja kita lakukan secara istiqomah, untuk misal atau antum tahajud nggak pernah ketinggalan begitu setiap hari. Kita kan kalau di sini tahajud 4 rakaat gitu ya, 4 rakaat sama witir 3 rakaat jadi 7 rakaat kan. Itu aja antum lakukan secara istiqomah, maka itu lebih baik ya dari 1000 karomah, kata para ulama. Apa itu karomah? Kemuliaan. Karomah, kemuliaan yang ini eh, diberikan kepada para aulia, gitu, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bentuk karomah, itu ada banyak. Ya. Maka istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Satu istiqomah aja, amalan yang dilakukan, maka jauh lebih baik dari 1000 karomah. Maksudnya apa? Pahalanya. Makanya kata Rasulullah SAW, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecil ya, kecil sedikit, tapi dilakukan secara konsisten, secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang kita nggak sadar. Antum infak subuh ya ibu dan kakak sehari 1000 aja, tapi istiqomah, daripada seminggu sekali tapi langsung 1 juta jebret ya kan. Maka mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? 1000 tapi setiap hari istiqomah, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sebulan 1 juta, besokannya enggak, kita sebulan lagi baru infak lagi. Lebih baik yang istiqomah walaupun cuma 1000 nominalnya, cuma sedikit. Nah, ini yang terkadang kita nggak sadar gitu. Kita terkadang lebih fokus terhadap hasilnya gitu loh. Ya kan? Bukan fokus terhadap proses. Ya, bukan fokus terhadap proses yang sedang dijalani. Istiqomah kan itu sama aja proses, benar nggak? Proses untuk kita bisa konsisten. Tapi kalau kita fokusnya terhadap hasil, nilainya aja, maka tadi 1 juta setiap bulan. Tapi besok-besokannya enggak, cuma sebulan sekali. Ini yang terkadang kita keliru di situ. Ayo benar ya kawan-kawan semua. Jangan pernah kita melihat hasil yang kita inginkan.
Tapi konsisten dan istiqomah lah. Fokus sama prosesnya. Fokus sama ya proses yang kita lakukan itu dengan cara istiqomah kita lakukan, sehingga di dalam itu pasti akan banyak sekali kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Teruslah istiqomah, prosesnya lihat. Fokus kita harus terhadap proses. Kenapa makanya istiqomah itu mahal? Ya, karena memang janjinya itu juga mahal, ya kan? Janjinya itu berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang apa sih yang membuat kita lalai? Apa yang membuat kita lupa sehingga kita tidak bisa melakukannya secara istiqomah? Apa kira-kira? Apa? Apa? Bosan. Ya, apalagi? Jadi saya udah screenshot ayat. Apalagi kira-kira yang membuat kita nggak istiqomah? Hah? Coba, coba. Malas, ya. Terus apa lagi? Kenapa? Menunda-nunda kebaikan, ya. Tulul amal, ya. Tulul amal, tulul. Menunda-nunda kebaikan, betul. Apa lagi? Nggak ada motivasi, ya. Betul semua. Tapi yang paling utama adalah karena imannya. Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sebenar-benarnya iman. Karena dunia dan seisinya lah yang membuat dia tertipu sehingga lalai dan tidak bisa istiqomah. Coba dibuka Quran surat Al-An'am ayat 31. Al-An'am 31 dan 45. Sama-sama Quran surat Al-An'am. Ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah di-share ya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha. Fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, baghtatan, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami karena apa? Terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Nah, diperjelas lagi ya di ayat 45-nya. Ini yang nggak bersyukur nih. Kalau masih Al-An'am. Ada situ coba digeser 45. Nah. Al-An'am masih sama suratnya. Bukan ayat 55. Coba atas. Nah, ini 44. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ada kata baghtah lagi. Baghtatan. Fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun akan membukakan semua pintu kesenangan itu untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka baghtatan lagi tadi. Ya. Akhadnahum baghtah. Maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Faidahum mublisun. Dan ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sama. Tadi kan sama di ayat 31-nya, ya kan. Tiba-tiba ketika datang kiamat baru dia sadar.
Ya Allah nyesel ya Allah, ya kan? Kenapa dulu nggak beramal secara istiqomah ya Allah? Ya kan? Ya Allah nyesel ya Allah, kenapa dulu sholatnya belentang-belentong itu bahasanya ya kan, bolong-bolong. Ya Allah nyesel ya Allah, bulan puasa sering ke warteg gitu. Sering mampir ke warteg ya. Misalnya ya, akhadnahum baghtah. Maka kalau kayak gitu faidahum mublisun. Cuma bisa apa? Terdiam, termenung. Cuma bisa nyesel, cuma bisa gigit jari, cuma bisa berangan-angan gitu ya. Wah, dulu ya, gitu kan ya. Cobalah dulu ya. Gua bisa berteman sama si Fulan, biar bisa sholat segala macam. Wah, kayaknya gua akan masuk neraka. Gitu biasa kalau orang yang putus asa, ya, menyesal, berangan-angan. Nah, maka dari itu, ayo guna kakak semua, kawan-kawan semua, jangan sampai kita seperti ini, golongan yang menyesal karena tidak istiqomah dalam melakukan amalan. Makanya itu tadi, orang yang istiqomah itu tadi lebih mahal, ya lebih baik di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahkan tadi dari 1000 karomah. Jangan pernah merasa aman kawan-kawan, walaupun kita sudah di entitas ya katakanlah yang memang di sini entitasnya baik ya, positif, Masjid Muslim Milioner bahkan namanya masjid gitu kan, Masjid Muslim Milioner, tapi jangan pernah sedikit pun kita merasa aman karena kita sendiri yang memegang penuh ya, kendali atas diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan ayah beben, bukan Abi Atika. Beribu-ribu kata yang dikeluarkan oleh abi, ayah untuk motivasi kita itu nggak akan ngaruh kalau kitanya nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Ya. Makanya jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa aman. Kalau kita merasa aman dan kita tidak aware, kita tidak bisa memaksa, kita tidak mau untuk memaksa diri kita agar bisa istiqomah, hati-hati. Bisa jadi nanti, na'udzubillah ya, diri kita digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba Quran surat 35 Fatir ayat ke 15. Ayat 15 16 tuh. Nah, coba di-share. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzi, mana tadi? Atas. Ah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun. Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antumul fuqara, kata Allah, kita nih lemah. Kita nih nggak berdaya, ya. Kita nih butuh Allah gitu. Ya. Kamu yang memerlukan Allah, bukan Allah yang memerlukan kita. Makanya sholat kita tuh untuk siapa? Untuk untuk kita sendiri. Kita nggak sholat, kita nggak puasa, sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah, haji, semua itu kembali untuk kita, ya kan? Pahala itu untuk kita, ya kan? Bukan untuk Allah, ya kan? Bukan untuk orang lain, untuk kita. Antumul fuqara, kita yang memerlukan Allah gitu. Zikir kita istighfar 1000 kali, itu siapa yang butuh kira-kira? Ya kan? Tahajud siapa yang butuh? Kita, ya kan? Baca Al-Qur'an tiap malam siapa yang butuh? Apa ganjarannya baca Al-Qur'an sebelum tidur? Dibebaskan dari, jauhi dan dibebaskan dari siksa kubur. Nah, siapa yang dijauhi itu? Kita kan, ya kan? Bukan orang lain. Makanya antumul fuqara, kita yang memerlukan Allah. Kita yang butuh ibadah kita, ya. Kita yang butuh ibadah kita. Kita yang butuh istighfar kita, ya. Makanya sekarang nih ya lagi diketatkan lagi gitu ya, instruksi langsung gitu, agar kita lebih serius lagi ya, mengetatkan riadah kita untuk bisa benar-benar kita istiqomah. Ya, minimal itu tadi mutabah yaumiyah kita, ya riadah kita, tahajud, apa namanya, baca al-Qur'an dan istighfar 1000 kali. Nah ini cobalah kita paksakan untuk bisa istiqomah
amalan ini gitu, riyadhah ini. Selain antum mungkin punya amalan-amalan gacuan lagi di luar itu gitu. Ya kan? Apapun itu ya. Apapun sholawat misalnya ditambah sholawat 1000 kali, apa dol, ya kan? Silakan. Lebih bagus kita gencarkan, kita rutinkan riyadhah kita. Ya, istiqomah kita di atas itu agar kita tidak tergantikan. Karena kita sejatinya yang butuh itu kan. Karena nggak kerasa nanti dikit lagi, berapa lagi? 3 bulan lagi lah ya, kurang lebih 3 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, 90 hari kurang lebih. Kemarin dari tanggal 21 udah 100 hari countdownnya ya, 100 hari countdown. Nah, ini nggak kerasa. Kalau kita nggak biasakan dari sekarang, kalau kita nggak istiqomah dari sekarang, melakukan amalan apapun itu, maka mustahil nanti di bulan suci Ramadan kita bisa mengerjakan amalan apapun itu di dalam bulan suci Ramadan dengan istiqomah. Mustahil. Akan terasa berat kalau kita nggak istiqomah dari sekarang. Alhamdulillah bersyukur kita odot, ya kan? Kita diingatkan di reminder ayah bunda kakak untuk sedekah infak subuh, ya kan? Insya Allah. Ya kan? Tahajud, apalagi bermajelis ilmu tiap pagi. Ini adalah bentuk istiqomah, insya Allah kita lakukan secara terus menerus. Tinggal kitanya mau nggak buat istiqomah. Maka syarat hal yang bisa membuat kita istiqomah cuma ada 3 kan Pak. Ini versi saya gitu. Cuma ada 3. Apa itu? Yang pertama udah pasti, luruskan niat, kuatkan niat, kuatkan tekad, luruskan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 salah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus shalah lagi. Wa yu'tuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diminta menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang benar, agama yang lurus. Ikhlas ya, mukhlishina lahuddin. Jadi luruskan niat kita kawan-kawan. Kita beramal, luruskan niat kita. Ya. Luruskan niat kita. Jangan sampai kita beramal melakukan semua kebaikan yang kita lakukan itu karena makhluk ya, karena selain Allah. Jangan sampai. Ya, karena amalan yang paling utama itu tadi niat dan ikhlas. Hal pertama yang dirusak oleh setan terhadap manusia adalah niatnya. Maka ini yang harus paling utama yang kita kokohkan. Niat yang ikhlas. Jangan sampai kita apapun amalannya, jangan sampai kita lakukan itu dengan kita nodai dengan riya dan segala macam. Makanya diodotkan doa kita begitu ya kan. Allah, semoga apa yang kita baca ini menjadi wasilah. Allah lindungi kita dari segala macam bentuk penyakit hati, yaitu dendam, dengki, dongkol, itu penyakit hati semua tuh. Riya, hasud, ujub dan sum'ah ya kan. Nah, ini memang yang harus kita jaga karena ini yang utama faktornya. Ya, semua amalan kalau nggak didasari dengan niat yang ikhlas, maka dia hanya bagaikan debu yang berterbangan, percuma, ya kan? 3 golongan orang yang yang dimasukkan ke dalam neraka, padahal itu adalah amalan-amalan yang besar di sisi Allah, tapi kenapa masuk neraka? Karena apa? Karena niatnya yang rusak, ya kan? Ya kan? Ahli ibadah, penghafal Quran, orang yang dermawan, orang yang jihad, mujahid, ya kan? Orang yang jihad. 3 amalan itu kalau nggak dilakukan dengan niat yang ikhlas, makanya masuk neraka kan? Azab tak kata Allah, engkau melakukan itu karena mau dibilang so iye, mau dibilang so asik ya, mau dibilang si paling, si paling kalau ada si paling itu bahaya ya. Nah itu, maka yang pertama luruskan niat kita terus dan jadi dunia. Ini adalah amalan yang nggak pernah berhenti sampai kita mati. Amalan yang nggak pernah
usai sampai kita benar-benar dicabut nyawanya oleh Allah. Makanya ketika sakaratul maut aja, setan tuh masih menggelincirkan niat kita. Jangan nyebut syahadat, jangan nyebut syahadat. Ya. Mau dirusak niat kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini yang pertama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Jadi luruskan niat kita kalau mau kita istiqomah. Cek lagi niat kita. Apa yang kita lakukan ini untuk siapa kita lakukan? Ya. Atas dasar apa kita lakukan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu sabar. Sabar. Kalau kita melakukan amalan tanpa kesabaran, maka mustahil bisa istiqomah. Karena mahal, karena perlu kesabaran. Wah, ya Allah. Sabar itu gampang gak sih? Susah. Susah. Makanya kata Allah dalam Quran surat ketiga, Al-Imran, ayat yang terakhir, ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ya kan? Apalagi lanjutannya? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kalau kita dalam bertakwa kepada Allah, maka ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru. Kuatkan lagi kesabaranmu. Wah, disuruh kuatin. Udah sabar disuruh kuatin lagi kesabaran kita. Artinya apa? Berlapis-lapis kesabaran yang harus kita punya, gitu, ya kan? Berlapis-lapis, ya, tebal kesabaran yang harus kita punya. Wasabiru warabitu, dan tetap bersiap siagalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Gak cukup niat yang ikhlas, maka harus dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Di sini sampai 2 kali, baik. Wasabiru isbiru wasabiru. Ya, wahai orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah lagi kesabaranmu. Insyaallah. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Ya, sabar diuji. Ya, sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika kita mendapatkan suatu hal yang memang tidak sesuai keinginan kita, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sabar. Wabasyiris sabirin, kan gitu kan di ayat yang lain. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang semuanya akan kembali lagi kepada Allah. Semua yang kita punya akan kembali lagi kepada. Dari itu diperlukan kesabaran yang kedua untuk bisa kita istiqomah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, insya Allah ini udah kita punya, udah kita sama-sama jaga gitu ya. Apa itu? Ada yang tahu? Hah? Lingkungan. Nanti berteman dengan orang-orang yang soleh. Perintah Allah dalam Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 144. Oh, salah, coba lihat. Saya nggak lupa catatannya. 144 bukan, coba bikin aja. 119. Lupa 144. Coba dibuka. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, ya, bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita mau istiqomah dalam ketakwaan kita, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kamu ma'as shadiqin, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang benar. Makanya tagline kita kan al-asr, ya, mustahil rugi. Karena orang yang istiqomah mustahil rugi. Apa cirinya? Ya. Innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu orang yang soleh itu. Kalau kita berteman dengan orang soleh yang benar, hal yang harus dilakukan itu tadi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
Kalau udah begitu, insya Allah kita mustahil rugi. Mustahil rugi. Ada itu ini yang ketiga, ibu dan kakak, kawan-kawan semua, wa kunu ma'as shodiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan tukang parfum, maka kita akan wangi parfum. Berteman dengan orang-orang, kalau misalnya pandai besi, jangan terlalu inilah. Ya kalau di hadis pandai besi mungkin berteman dengan orang-orang terbaik. Tukang karbit, tahu nggak? Tahu karbit nggak? Bau banget tuh. Nah, bau kita bau karbit nanti. Kan? Nah, begitulah perumpamaan kita berteman dengan orang-orang yang soleh ataupun sebaliknya. Nah, maka dari itu, ibu dan kakak, tiga ini yang bisa kita membuat kita bisa istiqomah. Maka jaga niat yang ikhlas, jaga kesabaran, jaga niat kita, jaga kesabaran kita, ya, dan jaga hubungan kita bersamalah dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Nah, insya Allah, kalaulah kita kuatkan tiga hal ini, insya Allah kita bisa istiqomah. Dan janji Allah untuk orang istiqomah, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dia akan mati dalam keadaan malaikat maut mendatanginya dengan keadaan tampan rupawan. Mau nggak? Aku senang banget kalau datangin ya kan malaikat yang tampan rupawan. Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang dikatakan oleh para malaikat itu ya untuk orang-orang yang istiqomah, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut wahai hamba Allah, ya kan? Wala tahzanu, jangan juga bersedih. Aku datang dengan baik-baik ya. Begitu enak banget tuh, ya kan? Enak nggak kalau kita datangi sama malaikat mau putih, ya kan? Pokoknya opo-opo Korea kalah lah glowingnya, ya kan? Putih, tampan, ya kan? Kekar badannya, punya sayap, masya Allah, ya kan? Wangi, jelas. Coba kalau kita nggak istiqomah, kita durhaka, mau bilang, maka pasti sul khotimah dan kita merasakan gambaran bagaimana sakitnya ketika sakaratul maut kalau kita hamba yang durhaka. Ya. Auzubillah, bagaikan kawat besi yang dimasukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, lantas ditarik dengan secara serentak. Ya. Keluar semua itu dipakaikan. Keluar semua isi perutnya itu, ya kan? Semua, ya kan? Ususnya, lambungnya, jantungnya. Nah, maka nauzubillah. Maka dari itu ya istiqomah. Apa alat takhafu la tahzanu? Apa setelah itu absyiru bil jannah. Aku ingin mengasih kabar gembira. Apa itu jannah? Wahai hamba Allah. Jannah, bukan jannah MC. Jannah surga gitu. Jannah surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga yang telah Allah janjikan untukmu wahai hamba-hamba yang istiqomah. Insya Allah. Semoga kita semua matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik, ya, dikenal sebagai orang-orang baik dan ditempatkan di tempat yang baik. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu dan kakak kawan-kawan semua yang bisa saya sampaikan. Sejatinya ini tentu nasihat, ya, reminder untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga jika ada baiknya, jika ada benarnya silakan ambil, dan jika ada yang keliru, ada yang salah, ada buruknya, buang jauh-jauh. Ausikum min nafsi wa iyyakum taqallah faqad faza muttaqun wa lahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.